Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, izinkanlah pada pagi ini saya memberikan kembali kultum yang jadwalnya adalah diamanahkan kepada saya, yaitu tanggal 15. Saya takut kalau amanah yang diberikan tidak saya jalankan kepada Pak Ketua, ya, karena sedikit apapun, sekecil apapun amanah yang dibebankan kepada kita, paling tidak kita laksanakan dengan baik. Jemaah rahimakumullah, mari senantiasa kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatannya, atas segala rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar di pagi ini. Itulah berarti kita masih diberikan umur yang panjang untuk memperbaiki, untuk memperbanyak bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Jamaah rahmatullah, tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut, dan kelak harapannya adalah di yaumil qiyamah kita akan dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, tema pagi ini adalah nikmat Allah yang begitu besar. Kita tahu sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahmatullah, kita ditugaskan, diciptakan di dunia ini tentunya ada tujuannya. Dan sebagaimana kita diciptakan di dunia ini adalah sebagai khalifah dengan meneruskan bapak kita yang dahulu Nabi Adam, kita sebagai keturunannya, dan kita berkewajiban di dunia ini menjadi khalifah. Apa yang dimaksud menjadi khalifah di bumi? Yaitu untuk memimpin, mengatur dan mengelola fasilitas yang ada di bumi sesuai dengan aturan Allah. Jemaah rahmatullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yufsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman,
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jemaah rahmatullah, disebutkan khalifah ia juga akan digantikan oleh orang lain, sebagaimana Adam merupakan khalifah Allah di bumi yang pertama menegakkan ketentuannya dan melaksanakan perintahnya. Jemaah rahmatullah, Allah menerangkan kepada malaikat untuk menciptakan manusia untuk mengelola bumi, sehingga terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat berkaitan dengan penciptaan manusia. Dalam dialog tersebut malaikat seolah meragukan kemampuan manusia karena sifatnya yang selalu merusak, menumpahkan darah. Namun manusia memiliki keunggulan dari makhluk lain. Disebutkan sebagai khalifah di muka bumi artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tentunya tugas ini sangat berat, sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanat yang diembankan. Sekali lagi, sesuai amanat yang diembankan. Jadi kita sebagai seorang hamba, di dalam kehidupan kita juga di dalam kemasyarakatan kita, apapun yang diembankan kita, diamanat kepada kita, kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang ayah menjadi pemimpin rumah tangga, seorang ibu memimpin rumah untuk anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan semua kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jemaah Allah, kalau kita melihat kenikmatan di dunia itu begitu cepat, begitu singkat. Kalau kita berpuasa, setelah kita menahan lapar dahaga selama kurang lebih 14 jam, dan ada pula yang sampai 20 jam, dan terakhir saya pernah baca itu ada sampai 23 jam baru bisa berbuka. Namun setelah kita buka, diisi dengan air seteguk atau setengah gelas, maka tuntaslah dahaga, lapar, apalagi dilanjutkan dengan makanan ringan. Dan rasanya, kalau sudah terbiasa kita berpuasa, ujuk-ujuk kita isi dengan nasi satu piring, rasanya tidak sanggup. Apalagi dilanjutkan kita untuk bersolat dan aktivitas-aktivitas selanjutnya, maka kita akan merasakan keberatan. Jemaah rahmatullah, salah satu kenikmatan para penduduk surga yang Allah berikan adalah bahwa mereka di dalam surga, salah satunya adalah tidak pernah buang air kecil, tidak buang air besar, dan semua kotoran menjadi sendawa dan keringat yang sangat wangi. Sebagaimana dari Jabir Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati yaquluna fiha wa yasrabun wa la yaqtarun wa la yaqfuluna wa la yaqulun wa la tafadhu wa la tatawazuna wa la yamtahitun." Sesungguhnya penduduk surga, mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka? Jawab Nabi SAW, "Juz'un wa rasbu karashim mis yulhamuna tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafas." Akan menjadi sendawa dan keringat yang berbau minyak kasturi. Mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid
sebagaimana kalian selalu bernapas. Hadis riwayat Muslim nomor 2835. Sungguh begitu nikmatnya menjadi penduduk surga. Mereka memperoleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang sempurna dan abadi. Dan tentunya hal ini sangat berbeda jauh dengan kenikmatan dunia yang mana serba terbatas dan sementara. Salah satu contoh adalah lihat bagaimana keadaan kita sekarang. Ketika berpuasa 14 jam menahan lapar, namun hanya 5 menit dan tidak lama, hanya 5 menit saja. Seketika kenyang saat berbuka. Apa kita setelah kenyang dipaksakan untuk makan lagi, untuk minum lagi? Saya rasa tidak mampu. Inilah bukti nyata bahwa kenikmatan dunia itu sesungguhnya begitu singkat. Maka alangkah ruginya orang yang rela meninggalkan puasa tanpa ujur hanya demi kenikmatan sesaat dan kesenangan dunia yang sesaat. Berarti dia telah mengabaikan balasan kenikmatan surga yang lebih baik dan abadi. Dan dia telah menggantikan penderitaannya dan ajab neraka yang begitu berat. Jemaah rahmatullah, semoga hal ini dapat menyadarkan kita agar kita hidup di dunia tidak menjadi orang yang lalai, sombong, pelit, tamak, dan rela mengambil hak orang lain hanya demi sesuatu yang sementara dan singkat. Jemaah rahmatullah, kalau kita mentadabburi di dalam surat Ar-Rahman, di mana isinya adalah sepertiga menjelaskan kenikmatan dan 2/3 sepertiga menjelaskan kenikmatan dunia dan 2/3 menjelaskan kenikmatan akhirat. Nikmat artinya adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita tanpa berusaha dan berdoa. Nikmat itu juga harus dicari. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki kita menikmati anugerahnya diberikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah pun sampai menyampaikan 31 kali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Setiap kali Allah memaparkan kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya, Allah selalu bertanya dengan kalimat tersebut, dan jumlahnya tidak sedikit. Dan kita sebagai seorang hamba ditantang, nikmat mana dari Tuhan yang kau dustakan? Di dalam ayat Ar-Rahman tersebut, surat Ar-Rahman tersebut, Allah menyatakan di dalam ayat 13, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 sampai 42, kemudian 45 sampai ke 77. Jumlahnya adalah 31. Allah menantang kita. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Jemaah Allah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pagi ini. Ada kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Tidak ada maksud dalam hati saya untuk menggurui bapak-bapak jemaah sekalian dan ibu-ibu, hanya menyampaikan untuk saling mengingatkan. Mari kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum